Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F Family Channel. Apa kabar sobatku semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Kali ini saya berada di Ruas Limo Cinere. Dari kemarin kita melihat ruas kukusan Limo digas ya, dilakukan percepatan. Lalu bagaimana dengan Ruas Limo Cinere? Nah, ternyata di Ruas Limo Cinere ini sudah ada proses untuk pengeboran yang dilakukan oleh Rotary Drilling Rig. Ini untuk flyover Limo. Nah, ini saya mendapatkan banyak sekali informasi, jadi pastikan nonton sampai habis dan tidak terlalu banyak skip agar tidak ketinggalan. Karena di sini ada informasi tentang jalan warga, ada informasi tentang box pedestrian, ada informasi tentang flyover Limo, ada informasi tentang di Modern Hill, ada informasi tentang jembatan Sungai Pesanggerahan ya. Nah, lengkap pokoknya di video ini. Oke. Karena di area ini juga terjadi percepatan ya. Walaupun memang tidak bisa semasif di area ruas kukusan Limo, karena di titik ini masih ada area-area yang belum dilakukan pembebasan lahan. Nah, ini kita lihat ya. Ini adalah titik pelubangan proses pengeboran, maksud saya. Proses pengeboran untuk flyover Limo atau overpass dari Limo Raya. Nah, kalau sobat keluarga semua juga menyaksikan video-video saya tentang rencana-rencana titik-titik flyover Limo gitu ya. Nah, ini sudah ada beberapa bisa dibilang penyesuaian ya, beberapa penyesuaian. Kemarin ada yang bertanya di kolom komentar tentang, Pak, saya baru atau Bang, saya baru dibebaskan setengahnya gitu. Nah, ternyata memang yang saya dengar nanti akan ada proses pembebasan yang ke tahap berikutnya gitu. Kalau memang ternyata ada yang belum dapat informasi, maka segera ditanyakan ya. Nah, area ini nih area yang akan nantinya dijadikan sebagai flyover Limo. Nah, flyover Limo itu jauh dari titik yang saat ini tadi dilalui oleh kendaraan. Pelebaran jalannya itu jauh lebih lebar dibandingkan di sisi yang seberangnya ya. Nah, nanti sebelum kita melihat lagi ke arah flyover, saya akan tunjukkan dulu nih, karena di arah menuju ke jembatan Sungai Pesanggerahan ini ada pekerjaan ya. Pekerjaan apa? Nah, mari kita lihat ya. Ini ada titik-titik yang memang belum dilakukan pembebasan lahan ya. Masih terlihat masih banyak sekali yang belum dibebaskan lahannya. Kita masih tunggu ya. Saya sudah dapat informasi juga sebenarnya di sini targetnya dalam kapan harus selesai, namun ya kita doakan saja mudah-mudahan cepat selesai ya. Oke, saya coba tampilkan.
kita bisa lihat ya kondisinya, ternyata ekskavator ini sudah mulai melakukan penggalian. Nah, di sisi dimana kita lihat ini sudah ada tiang-tiang pancang yang nantinya juga akan dilakukan pengerjaan berikutnya untuk jembatan Sungai Pesanggerahan. Nah, tinggal menunggu titik area seberangnya sebenarnya. Nah, ini pagi hari ini alhamdulillah cuacanya panas, namun kalau melihat awan, jadi sisi awan yang menghadap kemana ya, saya rada bingung nih. Menghadap, kalau nggak salah menghadap ke timur ya, kalau saya tidak salah. Menghadap ke timur itu terang, sedangkan menghadap ke barat itu rada gelap. Mudah-mudahan saya benar ya, timur baratnya. Aduh, kalau saya salah mohon maaf ya. Kalau kita lihat awan ya, nanti kita lihat awan. Nah, ini adalah kondisi yang di jembatannya, sudah pemasangan bekisting ya untuk diteruskan. Jadi petugas sudah melakukan pekerjaan lagi di titik ini sambil menunggu informasi berikutnya tentang di jalur area Limo Raya dan juga Modern Hill yang nantinya akan segera dilakukan pekerjaan jika semua sudah bebas lahannya. Nah, oke. Sudah jelas ya bahwa pengerjaan di sini juga sudah dilakukan pengerjaan, walaupun tadi saya katakan tidak semasif yang ada di ruas Kukusan Limo. Hal ini dikarenakan memang tentang kendala di pembebasan lahan. Oke, kita lanjut lagi ke area flyover Limo. Nah, kita kembali, ini adalah area flyover Limo. Seperti yang saya sampaikan, nantinya flyover Limo sisi kirinya tadi yang sudah mulai dalam tahap pengeboran, dan nanti sisi kanannya itu ada di titik yang saat ini sedang digunakan sebagai jalur kendaraan proyek ya. Nah, jalur kendaraan proyek ini sedang dilakukan yang namanya penggalian, karena juga main road di sini ya, sekali lagi main road Cijago seksi 3 di area ini itu akan berada di bawah kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 7 meter. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa kondisi jalan kalau dari udara itu tidak terlalu terlihat bahwa ini ada menurun, terlihatnya datar-datar aja gitu. Nah, padahal setelah saya coba memasuki area ini dan juga bertanya pada petugas, ternyata memang benar. Nah, di area Limo ini tinggi ya titiknya. Nah, di titik ini juga nih untuk Jaim ya, sisi sebelah kanan itu nantinya buat akses keluar ke Jalan Limo, ternyata dikasih jalan. Tapi yang sisi Limo yang mengarah ke Naman Iskandar tidak ada jalan ke arah Limo, jadi dia bisa mengakses ke arah Naman Iskandarnya aja. Nah, di depan sana ya yang saya sedang sorot ini, jalur Jalan Haji Jaim itu bisa keluarnya ke Naman Iskandar. Sedangkan kalau yang sisi yang tadi bisa dibuatkan jalan ya, informasinya ada jalan untuk ke akses ke Jalan Limo atau Jalan Meruyung ya. Nah, saya sampaikan tadi ya bahwa flyover Limo itu di area ini, di titik sebelah kanan dari video ini saat ini ya, yang kita lihat saat ini sudah ada pemadatan tanah. Nah, ini pelebaran jalannya kurang lebih sekitar 10 sampai 12 meter ya, 10 sampai 12 meter. Sedangkan di sisi seberang sana yang tadi sudah ada pengeboran itu jauh lebih lebar ya. Bisa sampai 20 sampai mungkin sekitar 30 sepertinya ya. Saya lupa ya, nggak bawa penggaris jadi saya tidak mengukur. Aduh, bawa penggaris enggak ya, so bercanda. Jadi kurang lebihnya informasinya ya, di sisi sebelah depan sana yang ada pengeboran dilakukan oleh rotary drilling rig itu jauh lebih lebar. Itu karena tadi sudah ada penyesuaian kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lihat nih sisi pelebaran jalannya yang nantinya ya, kita lihat nih 12 meter itu mungkin kita lihat ada patok di situ ya. Ya mungkin di sekitar itulah 12 meter. Nah, kita lihat ada orang nih, kebetulan sekali ada orang dia berdiri di sana. Itu berwarna pakai baju pink ya, laki-laki ya, bapak-bapak maksud saya, kayaknya pink, nggak tahu lah pokoknya, dilihat dari sininya ya. Pokoknya ada bapak-bapak itu tadi lewat ya, tahu bapak-bapak juga atau bukan. Ya pokoknya di area ini, dia di titik itu ada patok yang mungkin itu sekitar 12 meternya sampai sana. Nah, sedangkan di area tadi kalau sobat kuku semua lihat lagi ya, di area flyover Limo tadi saya coba berhenti sejenak ya, karena ternyata di area titik itu kalau dilihat dengan kendaraan-kendaraan mobil yang lewat itu kelihatan sekali harusnya betapa lebarnya pembebasan ke area sisi sebelah kiri kalau sekarang dari video ini ya. Nah,
Nah, kalau dari jalan Meruyung ini sisi kanannya tadi yang 12 meter, sisi kirinya jauh lebih lebar, sekitar 20-an, mungkin 20-an sampai 30-an lah ya. Nah, tepatnya nanti kita lihat saja kondisi dalam perjalanannya. Tentunya kita lihat aja sisi sebelah kiri itu sudah ada yang dilakukan pembersihan lahan atau land clearing, yang sudah sudah dibongkar gedung atau rumah atau ruko, saya nggak tahu itu dulunya bekas apa ya, saya nggak inget juga itu di situ ada apa dulu. Nah, pokoknya di situ dulunya ada bangunan. Nah, sekarang udah dibongkar. Nah, titik itulah nanti yang akan dilakukan pembebasan. Nah, gitu ya. Inilah kondisi terkininya. Jadi ini juga terus bagian ada yang sudah dilakukan pembongkaran oleh masing-masing pemilik rumah atau pemilik ruko atau mungkin pemilik bangunan ya, saya nggak paham lah di situ, nggak hafal maksud saya tidak hafal di situ apakah dulunya itu rumah, ruko atau bangunan, saya jujur aja tidak hafal, saya lewat aja nggak inget itu. Nah, ini juga rumah ada yang masih belum dibebaskan, jadi yang belum dibebaskan memang tidak diganggu gugat ya oleh petugas. Kita lihat ini juga area ini tadi saya sampaikan ya, sisi kanan tadi sudah saya tunjukkan bahwa kondisinya untuk jalan warga dari Jaim bisa menuju ke Meruyung atau Limo Raya. Kita lihat sekarang untuk bagaimana progres di box pedestrian. Nah, ke titik ini sudah rendah nih, dari Limo Raya itu jauh, ini lokasinya jauh lebih rendah kayak gitu. Makanya nanti box culvert dan box pedestrian itu berada di bawah jalur main road Cijago seksi 3 gitu. Nah, kalau dari drone gini kan kita atau saya sendiri aja tuh kalau saat terbang itu saya tidak ngeh gitu kalau ternyata tuh dari arah Limo Raya saya terbang ke titik ini tuh sebenarnya lama-lama menurun gitu. Saya cuman ngehnya itu kalau kita kalau pakai kendaraan ya, baik itu motor ataupun mobil lewat Naman Iskandar baru ngeh tuh kita ada jalur menurun. Nah, kalau kita terbang begini nih jujur aja saya nggak ngeh gitu. Nah, kalau sekarang ini ternyata memang kalau sudah saya masuk ke lokasi ini, saya tanya gitu ya. Nah, ternyata ini ya, box pedestrian ini juga agak cukup besar nantinya. Kita lihat saja nanti ya tentang luasannya. Namun saya tanya mungkin kendaraan mobil juga bisa melintas nantinya di box pedestrian ini. Sebutannya adalah box pedestrian. Jadi ini nantinya dekat dengan box culvert, berada di bawah tol. Nantinya juga box trafficnya dari Wisma Cakra juga berada di bawahnya main road Cijago seksi 3. Maka makanya box. Ya, box itu berarti dia dibuatkan kotak box gitu ya, berbentuk box. Nah, itu berada di bawah. Sedangkan kalau nanti dia posisinya di atas maka disebutnya overpass atau flyover atau jalan layang begitu. Nah, yang saat ini kita lihat ini adalah untuk proses pengeboran dan pemancangan dari box pedestrian yang nantinya juga akses dari jalan Pelita ya. Jalan Pelita juga bisa mengambil akses di sini katanya. Jadi jalan Pelita itu bisa ngambil akses di sini. Ini adalah box pedestrian untuk Arif Suta katanya kalau nggak salah namanya ya. Dan di situ ada box culvert. Oke, nah kita lanjut menuju ke Pendowo. Untuk Pendowo saya sudah buatkan ya untuk jalur nantinya jalur yang akan dibuatkan peralihan permanennya bagaimana. Karena nanti jalur ini tuh akan dijadikan sebagai main road Cijago seksi 3. Jadi dia akan putus. Saya sudah buatkan. Kalau ada sobat Google semua yang belum melihat, maka tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya berikan link videonya yang sudah pernah saya buatkan, sehingga sobat Google semua bisa nonton dari situ dulu ya. Nah, ini adalah kondisi terakhir juga. Kita akan coba lihat bagaimana akses di Wisma Cakra juga terlihatnya belum ada perubahan yang signifikan. Namun kita sudah melihat bahwa rumah-rumah besar di Wisma Cakra sudah mulai dilakukan pembongkaran oleh masing-masing pemilik rumah ya. Jadi biasanya itu di area-area ini tuh rata-rata pembongkarannya dilakukan oleh pemilik rumah kayak gitu. Nah, ke depan sana itu adalah merupakan akses Simpang Susun Krukut, di mana dari arah tol Serpong Cinere seksi 2 bisa menuju ke tol Depok Antasari ya. Untuk ram-ramnya juga, jalur-jalurnya juga sudah pernah saya sampaikan, sudah pernah saya buatkan. Kalau ada yang bingung juga, tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya berikan link videonya untuk bisa diketahui. Nah,
Karena saya pengambilannya baru saja pagi ini, kondisinya sangat tenang sekali. Jadi mohon maaf jika saya menghadap ke sisi terbitnya matahari ya. Ini sangat videonya kurang begitu bagus. Sedangkan kalau kita arah sebaliknya, nah ini videonya sangat terang, sangat bagus sekali ya. Jadi mudah-mudahan video 4K drone view dengan drone ini bisa dinikmati dan informasinya juga bisa bermanfaat untuk sobat Google semua. Ya, mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Bisa dituliskan di kolom komentar untuk koreksinya. Atau jika ada pertanyaan, masukan, curhatan juga boleh tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video Tol Cijago terbaru berikutnya ataupun Tol Desari terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.